Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Juan Juniansa. Saya berasal dari kelas reguler manajemen B dengan nomor induk mahasiswa saya 34022210057. Oke, di video ini saya akan membuat video tutorial yang dimana ini adalah tugas dari komputer bisnis yang dibimbing oleh dosen Bapak Muhtar Abdul Qadir SEMM. Dan di video tutorial ini saya akan menjelaskan bagaimana sih caranya membuat file di MUB, dan yang kedua gimana sih caranya membuat file perusahaan-perusahaan dagang, dan yang terakhir gimana sih caranya menyusun akun dagang yang akan digunakan nanti. Oke, untuk lebih jelasnya langsung aja ke video berikutnya. Check it out. Oke, baik buat teman-teman semuanya. Jadi langkah berikutnya yaitu jelas menyiapkan dulu aplikasi MUB-nya. Jadi kalau misalkan kalian yang belum punya aplikasi MUB-nya dan belum install, silakan download atau klik link yang sudah dibagikan di file dokumennya Pak Muhtar ada, atau juga mungkin kalau misalkan yang sudah di-share di link grup kelas juga silakan. Bebas sih, kalau misalkan di Google juga banyak yang versi 18. Kalau lebih simpel sih tinggal klik saja link yang sudah dibagikan oleh Bapak Muhtar. Nah, jadi jelas ya, MUB Gunting versi 18. Klik aplikasi MUB-nya. Terus ini adalah tampilan menu pertama untuk aplikasi MUB. Karena kita akan membuat file, di sini ada 5 menu: Open, Create, Explore, What's New, dan Exit. Kita pilih menu Create. Kita akan membuat file. Create. Nah, ini adalah tampilan Welcome to the MUB Company File Assistant. Jadi mendeskripsikan apa sih MUB itu gitu. Nah, tinggal kalian baca saja sih. Lalu klik next. Nah, ini adalah menu tampilan company name, perusahaan, file perusahaan apa sih namanya gitu. Di sini serial numbernya silakan kalian tulis atau ketik, karena Bapak Muhtar juga di situ di video tutorialnya diketik ya, contoh 123456789 terus company name, nama perusahaan yang akan dibuat, misalnya di sini Widya Sport, ABN boleh dikosongkan, address alamatnya silakan isi, Jalan Siliwangi nomor 212 Awali Ciamis, Jawa Barat. Nah, ini alamatnya sudah, terus phone number, nomor teleponnya 0881 sama juga ini diisikan juga phone number juga. Nah, ini adalah email address yang akan digunakan nanti. Kalau misalkan kalian punya perusahaan yang punya email address juga bisa dicantumin di sini. Tapi saya di sini akan mencantumkan email pribadi saya. Oke. Nah, seperti ini company perusahaan nanti yang akan dibuat nanti. Next. Nah, ini adalah buku atau misalnya tahun berapa sih yang akan dibuat untuk identitasnya atau untuk perusahaannya. Kalau misalnya di sini saya akan membuat untuk di tahun 2022. Nah, atau juga boleh sih bebas, kalau misalkan mau tahun-tahun sebelumnya bisa, atau tahun-tahun berikutnya. Di sini 2022 saya akan buat. Terus Lesmon ini adalah bulan terakhirnya, bulan apa gitu. Kalau misalnya saya di sini akan Desember, terus conversion month di bulan pertamanya mau bulan apa. Nah, di sini saya Januari. Nah, saya akan membuat file perusahaan ini, data file perusahaan ini dari bulan Januari sampai bulan Desember untuk di tahun 2022 ini. Lalu pilih next. Nah, ini adalah data yang dimasukkan tadi. Jadi awal mulanya bulan Januari 2022 dan lesmonnya adalah bulan Desember. Lalu next. Nah, will you account list. Nah, ini pilih menu yang kedua. Karena memang menu yang kedua adalah menu katanya sih untuk belajar.
Pilih menu yang kedua, jangan lupa. Next. Terus di sini adalah check. Jadi menempatkan file, mau di mana sih menempatkan filenya biar lebih mudah diakses gitu. Kalau misalnya saya di sini di data E kita buat dulu filenya. New file, mana new file? New file. Tugas komputer bisnis. Nah, saya akan menempatkan filenya di sini. Klik, lalu pilih save. Nah, maka data yang tadi akan masuk ke menu ke data E, terus di file tugas komputer bisnis. Nah, jadi kita lebih mudah gitu untuk mengaksesnya. Lalu next, tunggu sebentar dan masuk ke menu ini, menu terakhir conclusion, masuk ke menu command center. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Tinggal kalian klik dua kali di sini. Nah, seperti ini tampilan untuk membuat file, atau ini adalah seperti ini video tutorial membuat file perusahaan. Nah, kalau misalkan kalian sudah bisa atau mungkin sudah paham gitu, yang penting kita kita menonton video tutorial yang Pak Muhtar aja, insya Allah kita paham. Nah, kalau misalkan mau keluar karena kita sudah beres misalnya ya, pilih menu file, lalu pilih exit dan pilih no. Nah, seperti itu video tutorial yang pertama, yaitu membuat file perusahaan. Dan yang untuk yang kedua, langsung aja ke video berikutnya. Check it out. Baik, jadi untuk langkah selanjutnya buat teman-teman, untuk menyusun akun dagang seperti biasa, kita masuk dulu ke MUB aplikasinya. Nah, di sini kita kan kemarin kan tadi kan sudah membuat filenya ya, file yang perusahaan kemarin. Nah, tinggal kalian open saja di sini nih. Jadi gak perlu create lagi. Open. Lalu pilih file yang kemarin dibuat. Dan saya sudah mendapatkannya di sini. Lalu open. Lalu lanjut OK. Lanjut yes. Oke. Oh, udah masuk. Lanjut. Nah, di sini kita akan mengganti akun, meregistrasi akun. Lalu pilih di menu akun, terus akun list. Nah, di sini. Nah, di sini kita berubah dulu nama-nama dari akun header di sini nih. Ada aset, ada liabilities, ada equity, income, cost of sales. Di sini kita ganti dengan bahasa Indonesia. Untuk aset, untuk menggantinya kalian tinggal double klik di sini. Lalu di sini ada akun name, ini adalah namanya. Aset di sini adalah namanya bisa dibilang harta ya, kapital semua. Terus liabilities adalah hutang ya, sama dengan hutang. Lalu equity yaitu modal. Lalu income, pemasukan atau pendapatan. Lalu cost of sales ganti juga dengan HPP. Dan expenses berarti masuk ke dalam biaya juga ya. Biaya. Lalu order income lain, income pemasukan, jadi pemasukan biaya, income pendapatan lain ya, pendapatan lain. Lalu order expense, biaya lain, Nah, jadi oleh kalian ini akun header yang ada di sini ada sampai 89
9 akun header kalian translate atau kalian rubah menjadi bahasa Indonesia seperti ini. Contohnya harta, hutang, modal, pendapatan, HPP, biaya pendapatan lain, dan biaya lain. Nah, seperti itu. Oke, jadi untuk selanjutnya yaitu memasukkan data, semisal tadi ya, yang saya bilang bahwa memang harta ini kita akan dibagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu ada harta lancar, harta tetap, dan harta tak berwujud. Nah, itu akan menjadi header kita untuk di nomor 1. Nah, caranya gimana? Untuk memasukkan data tersebut, kita klik new di sini. Di menu bawah ada new. Klik new, terus kita jadikan header akun. Klik header akun. Lalu kita pilih number setnya. Jadi kita tadi ada di nomor, kita ulangi. 1 ya, 1 jadi 0 di sini. Jadi kita pilih angka 1 ya. 1 min 1. Di header 110000. Lalu tab. Nah, namanya di sini harta lancar. Nah, maka di sini akan masuk otomatis menjadi header, yaitu harta lancar. Yang kedua ada juga harta tetap. Kita masukkan juga header akun. Nah, untuk di sini kita pilih tadi kan 1 min 1 ya. Nah, sekarang 1 min 2. 2 0 0 0. Lalu tab. Jadi sekarang bagian harta tetap. Lalu oke. Nah, maka secara otomatis juga dia akan menjadi 1 min 2 000 menjadi harta tetap. Selanjutnya ada juga harta tak berwujud. Lalu pilih header lagi. 1 tadi 2 sekarang 3. 3 lalu tab. Harta tak berwujud. Lalu oke. Nah, secara otomatis juga dia akan masuk menjadi harta tak berwujud di urutan ke 1 min 3 0 0 0 0. Oke. Nah, untuk selanjutnya kita akan memasukkan juga hutang ya, di hutang nih, hutang. Nah, di bagian sini di hutang kita akan memasukkan 2 bagian, yaitu harta jangka pendek dan hutang jangka panjang. Caranya masih sama seperti tadi. Kalian masuk dulu ke new. Oh, kita harus fokus dulu nih ke nomornya. Nomornya di sini ada 2. Jadi kalau misalkan kalian mau memasukkan menjadi header tadi, pasti kita akan memasukkan di angka 0. Nah, 0 sini kita masukkan angka 1 nih. Jadi untuk urutan nomornya yaitu 2 min 1 0 0 0. Lanjut sama di header akun. Kembali lagi. Hutang 2 ya. Di new hutang itu sama dengan hutang expensive. Oh, bukan, salah, expensive. Nah, ini hutang. Nah, di sini ada order current liability, yaitu hutang ya, sama dengan hutang. Jadi kita masukkan tadi angka 1 0 0 0 lalu jadi header ini 0 ya, betul. Oh, liability, betul, hutang itu liability ya. Lalu pilih tab. Nah, ini namanya di sini ada hutang harta jangka pendek. Harta jangka pendek. Lalu sama oke. Nah, otomatis juga dia akan masuk ke dalam data hutang, dan ada bawahnya itu di harta jangka pendek seperti ini. Selanjutnya kita akan memasukkan hutang jangka panjang, sama halnya dengan di bagian hutang di bagian B-nya ini, hutang jangka panjang. Harta new, pilih ini liability nomor 2. Tadi kan udah 1 ya, sekarang 2. Nomor 2, angka 2 maksudnya. 0 0 0 lalu tab.
kita masukkan hutang jangka panjang. Lalu oke. Nah, dia akan otomatis juga masuk ke menu hutang jangka panjang. Selanjutnya ada di menu pendapatan, pendapatan HPP, biaya lain, kita lihat. Nah, kita akan masuk ke menu biaya. Di sini ada biaya. Kita akan memasukkan biaya itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu ada biaya operasional dan biaya perawatan. Sama halnya kita masukkan dulu di new juga. Nah, kita harus fokus di sini di angkanya. Sini ada nomor 6000. Untuk memasukkannya kita tinggal masukkan angka 1. Pilih menu new, lalu di header akun masih sama. Lalu pilih biaya ya. Biaya ada di nomor 6. Tadi udah nolnya itu header 1, sini tinggal header 2. Lalu tab biaya, ini namanya biaya apa nih gitu. Misalnya di sini biaya operasional lalu oke. Otomatis juga dia akan masuk ke menu data biaya di bagian operasional. Yang kedua ada biaya perawatan. Caranya masih sama, pilih new, pilih header akun, lalu pilih di expense, yaitu biaya. 6 tadi 1 udah, bagian 2 2000. Tab ini di biaya perawatan. Lalu oke. Nah, dia akan masuk juga ke biaya perawatan. Nah, jadi kalau misalkan kalian udah translate yang ada di sini dengan bahasa Indonesia, kalian masukkan header yang lain, seperti halnya di sini ada harta lancar, harta tetap, harta tak berwujud, dan lain-lain gitu. Nah, untuk yang kedua yaitu memasukkan detail akun. Detail akun ini yang warna abu seperti ini nih. Nah, di sini. Contoh halnya di sini ada harta lancar. Nah, harta lancar itu mempunyai beberapa bagian lagi misalnya. Di sini misalnya ada bagian bank gitu. Bank. Nah, masukkan di sini berarti masih di bagian header ya. 11 berarti 1 lagi harta lancar karena dari bagian 1. Pilih new, lalu header akun 11100. Di sini harta lancar ini terbagi menjadi ada bank. Oke, kita masukkan bank. Nah, otomatis juga dia akan masuk ke menu harta lancar yang ada bagian bank. Lalu ada juga di bagian sini ada bagian piutang. Berarti untuk masuk ke bagian sini yaitu 112 berarti 12, lebih simpelnya 12 gitu. Tab piutang. Nah, dia otomatis juga masuk ke menu harta lancar di bagian piutang. Yang ketiga ada sudah ya. Jadi di bagian harta lancar ini terbagi menjadi dua bagian, ada bank, ada piutang. Nah, selanjutnya yaitu membuat harta detail yang tadi saya ucapkan yang abu. Jadi gimana sih caranya membuat akun detail seperti ini? Kalau misalnya banknya ini terbagi menjadi beberapa bagian. Misalnya ada bank BCA, bank Mandiri, terus bank BRI gitu misalnya. Gimana sih cara masukinnya gitu? Misalnya di sini ada bank BCA ya. Bank BCA. Pilih menu new lagi. Lalu di sini ada perbedaan. Kalau tadi header ya, sekarang detail akun. Nah, detail akun, pilih owner aset juga gak apa-apa lah. Yang penting kita paham untuk penomorannya. Di sini ada nomor 1 ya, 1 di 1101 tab bank BCA misalnya, BCA. Lalu oke.
Nah, otomatis juga dia akan masuk menjadi akun detail di bagian bank. Nah, kalau misalnya gimana sih caranya masukin bank yang lain gitu? Lalu pilih menu new lagi, lalu detail akun, masih di bagian nomor 1 ya. 102 berarti ya, 02, karena di bawah bagian bank BCA yang tadi. Lalu tab Bank Mandiri misalnya. Lalu oke. Nah, otomatis juga dia akan masuk ke menu bagian 2 di bawahnya Bank BCA. Oke, jadi untuk selanjutnya di sini ada biaya, ada akun detail tambahan. Di antaranya yaitu ada di sini ada header harta jangka pendek kan. Nah, di sini ada harta, di bawahnya harta jangka pendek itu ada akun detail. Akun detail di sini yaitu namanya hutang usaha. Nah, gimana sih cara masukinnya? Sama halnya sama yang tadi gitu kan, harta jangka pendek. Sama halnya yang tadi gitu. Di sini ada Bank BCA, Bank Mandiri, caranya masih sama juga. Terus di sini misalnya nih, di sini kita akan masukkan di bagian akun header di sini harta jangka pendek mempunyai akun detail. Harta jangka pendek di sini namanya akun detailnya itu yaitu misalnya hutang usaha. Nah, hutang usaha. Pilih new. Di sini berarti akun detail ya, akun detail di bagian kedua. Karena di sini hutang itu namanya apa sih hutang itu? Expense biaya, aset. Ke menu kredit card ya, menu kredit card, ke menu hutang. Di situ tadi 21 hutang usaha 211, karena kan tadi harta jangka pendeknya itu kan 210, berarti ini 211 tab. Sini hutang usaha, namanya hutang usaha. Nah, otomatis juga dia akan masuk ke bagian header harta jangka pendek. Akun detailnya yaitu hutang usaha di nomor 21100. Untuk hutang jangka panjang, kita mempunyai hutang dari Bank BCA misalnya. Berarti tinggal ini ya kan 20, berarti masukin 12100 nomornya. Di kredit card 22100. Nama akunnya di sini adalah hutang Bank BCA. Bank BCA, oke. Otomatis juga dia akan masuk menjadi bagian akun detail dari hutang jangka panjang, yaitu hutang Bank BCA di nomor urut 2100. Di sini juga ada biaya tambahan lain nih. Di sini akun detailnya itu dalam biaya operasional. Operasional di sini ada biaya perjalanan dan biaya penginapan. Biaya operasional 61, berarti 61 biaya perjalanan 61061100. Pilih new operasional, pilih di menu 6 expense 6. Tadi kan 10 berarti 1100. Oke, hanya biaya perjalanan namanya. Biaya perjalanan. Nah, otomatis juga dia akan masuk ke dalam menu header operasional di bagian akun detailnya, biaya perjalanan. Selanjutnya misalnya di sini ada biaya penginapan nih. Masih di detail akun, lalu expense biaya. Tadi kan 61, berarti kan di sini 62. Betul kan? 62. 6101 biaya, lalu tab, lalu new akun. Misalnya di sini ada biaya penginapan. Oke. Oh, salah kamar berarti
612. Salah. Ini sama halnya dengan yang si bapak tadi yang di YouTube ya. Jadi ikutan salah. Jadi berarti 661 berarti 612. Jadi 12. 6. Oh, ini salah ya. 61200. Oke. Nah, otomatis juga dia akan masuk ke bawah yang 61100, yaitu biaya perjalanan, termasuk juga ke biaya operasional dan biaya penginapan, yaitu biaya penginapannya berada di bawah biaya perjalanan dan di nomor urut 1200. Nah, mungkin seperti itu video tutorial dari saya, dan katanya dan memang sampai di sini sih katanya harus bisa paham sampai di sini terlebih dahulu untuk melanjutkan ke pelajaran atau untuk melanjutkan ke langkah-langkah berikutnya. Nah, mungkin seperti itu. Semoga kalian bisa paham dengan video tutorial dari saya, dan inilah tugas dari mata kuliah saya, dan saya Diki Ridwan. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.